Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bapak Ibu guru yang saya hormati, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menjalankan aktivitas sebagai civitas akademik di SMP 4 1 Atap Pulau Komodo. Sesuai dengan agenda observasi sekolah kita, seyogianya harusnya pada bulan Juni kemarin, tetapi pada bulan-bulan itu kita dihadapkan pada PSB. Jadi hari ini kita akan melakukan observasi. Dalam hal ini kita akan mempresentasikan visi dan misi sekolah kita, yaitu SMP 41 Atap Pulau Komodo, di mana visi dan misi ini adalah menjadi acuan kita dalam satu tahun ajaran kedepannya, yaitu 2025-2026. Di dalam pemaparan visi misi ini akan menjadi tanggung jawab kita bersama, baik dalam pelaksanaan intrakurikuler, ekstrakurikuler maupun kokurikuler. Tanggung jawab ini sepenuhnya adalah tanggung jawab bersama kita. Capai dan tidak tercapainya visi dan misi sekolah ini adalah menjadi amanat kita semua. Baik Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan visi misi yang telah kita susun pada tahun ajaran baru ini, yaitu yang pertama, visi kita adalah menjadi sekolah unggul dalam prestasi, berkarakter, dan berwawasan lingkungan. Visi ini akan kita jabarkan ke dalam misi, yaitu yang pertama, meningkatkan kualitas proses belajar mengajar yang efektif dan efisien. Yang kedua, mengembangkan potensi akademik, non-akademik siswa secara optimal. Yang ketiga, membentuk karakter siswa yang beriman, bertakwa, disiplin, mandiri, dan bertanggung jawab. Yang keempat, menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif, aman, bersih, dan nyaman. Yang kelima, menumbuhkan kesadaran, kepedulian siswa terhadap lingkungan. Dalam visi dan misi kita ini, tema kedua yang kita ambil adalah terhadap lingkungan. Sesuai dengan lingkungan sekolah kita adalah kebetulan sekali berada dalam kawasan konservasi. Jadi lembaga pendidikan turut andil mengambil bagian, yaitu di dalam menumbuhkan kesadaran kita terhadap lingkungan. Dari visi dan misi tadi kita jabarkan kepada tujuan sekolah kita. Yang pertama, mewujudkan pendidikan untuk menghasilkan prestasi dan kelulusan berkualitas tinggi yang peduli dengan lingkungan hidup. Yang kedua, mewujudkan proses belajar mengajar efektif dan efisien dengan memanfaatkan lingkungan hidup sebagai media pembelajaran. Nah, ini termasuk dalam bentuk pembelajaran yang kontekstual, memanfaatkan lingkungan sekitar untuk media pembelajaran. Yang ketiga, mewujudkan pengembangan inovasi pembelajaran berwawasan lingkungan hidup. Yang keempat, mewujudkan sumber daya manusia yang profesional sebagai pelestari penyelamat lingkungan hidup. Yang kelima, mewujudkan sarana prasarana yang representatif dan terupdate yang ramah terhadap lingkungan. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, program sekolah ini kita jabarkan menjadi 3. Yang pertama yaitu program akademik. Program akademik pertama ini adalah peningkatan kualitas guru melalui pelatihan dan pengembangan profesional. Untuk poin pertama ini kita alhamdulillahnya sudah hampir separuh dari 18 jumlah tenaga pengajar, sudah separuh yang sudah ditetapkan sebagai guru profesional. Sisanya mungkin yang sedang melaksanakan dan yang akan melaksanakan.
Yang kedua, penyediaan fasilitas belajar yang lengkap dan modern. Yang ketiga, peningkatan kualitas pembelajaran melalui metode yang inovatif dan kreatif. Kualitas pembelajaran Bapak Ibu sekalian, kreatif dan inovatif itu kita tidak harus terpaku dengan apa yang ada dalam media pembelajaran, tetapi kita dituntut untuk lebih berkreatif. Seperti tadi adalah memanfaatkan lingkungan sebagai media pembelajaran. Yang keempat, penyelenggaraan program akselerasi bagi siswa berprestasi. Ini program ini baru kita luncurkan. Untuk akselerasi ini ya mudah-mudahan di program jangka panjang bisa kita laksanakan. Karena selama sekolah kita ini dibangun, ya program akselerasi ini belum pernah kita canangkan dan belum pernah kita laksanakan. Dan kemungkinan kedepannya kita akan mencoba sesuatu yang menantang untuk kelas akselerasi untuk siswa. Yang kelima, pengadaan bimbingan belajar untuk siswa yang membutuhkan. Nanti juga kita akan melihat bagaimana rapor pendidikan kita untuk tahun 2025. Untuk poin kelima, pengadaan bimbingan belajar untuk siswa yang membutuhkan ini, kita yang paling menurun adalah di numerasi. Nanti kita akan lihat datanya di rapor pendidikan. Yang selanjutnya, penyelenggaraan tryout dan ujian secara berkala untuk siswa calon peserta ujian sekolah. Yang selanjutnya, program non-akademik. Yang pertama, pengembangan kegiatan ekstrakurikuler yang beragam dan berkualitas. Yang telah berjalan untuk ekstrakurikuler kita di bidang olahraga dan kesenian. Di bidang kesenian ini, kemarin juga pihak dari BUMDes mengajak sekolah untuk berkolaborasi dalam hal seni budaya ini. Ini berkaitan langsung dengan bagaimana terhadap lingkungan sesuai dengan visi misi sekolah kita tadi. Yang kedua, penyelenggaraan lomba-lomba bidang akademik dan non-akademik. Yang ketiga, penyediaan wadah bagi siswa untuk pengembangan minat dan bakat. Nah, mungkin ini poin ketiga ini, minat dan bakat siswa. Kebetulan di guru pengampu mata pelajaran PJOK sudah bekerja sama dengan pihak luar untuk pengembangan skill olahraga anak-anak, dan nanti kita akan sekaligus menjadi program kerjasama dengan sekolah. Nanti entah kesepakatannya seperti apa, mungkin nanti kita akan bicarakan lebih lanjut. Yang keempat, pelatihan keterampilan hidup bagi siswa. Ya, kebetulan sekali kita adalah di sektor wisata, ya mungkin di sini keterampilan hidup anak-anak ke pengembangan lebih ke bahasa Inggris. Yang kelima, penyelenggaraan kegiatan olahraga dan seni. Non akademik ini kegiatan olahraga setiap tahun kita bahkan 2 kali untuk mengikuti kegiatan baik O2SN maupun LPI. Yang selanjutnya Bapak Ibu sekalian, program sekolah yang dalam bentuk karakter. Yang pertama, pelaksanaan kegiatan keagamaan secara rutin. Untuk poin pertama ini, untuk siswa sendiri saya sudah secara resmi pada minggu lalu telah mencoba mengembangkan kegiatan keagamaan secara rutin ini. Programnya anak-anak ini minimal 1 kali sehari, yaitu program sholat berjamaah di masjid. Ini saya sampaikan di hadapan anak-anak kemarin. Minimal dalam 5 waktu sholat itu, salah satu waktu, baik maghrib, isya atau subuh, sekali dalam sehari untuk 5 waktu sholat, anak-anak membiasakan di masjid. Target pertama adalah sekali sehari untuk anak-anak, dan yang kedua adalah Jumat wajib untuk siswa yang laki-laki.
Yang kedua, penanaman nilai-nilai karakter melalui berbagai kegiatan sekolah. Yang ketiga, penerapan disiplin sekolah yang ketat dan konsisten. Mulai tahun ini juga kita telah melaksanakan penerapan disiplin, masuk tepat waktu, dan ketegasan bagi siswa yang malas. Yang keempat, penyelenggaraan program pembinaan karakter siswa. Yang kelima, pembentukan tim Satgas anti bullying. Yang selanjutnya, program literasi. Bapak Ibu sekalian, ini yang akan menjadi catatan kita. Walaupun secara sarana kita belum memiliki perpustakaan, tetapi bisa kita laksanakan program ini dengan memanfaatkan buku yang ada untuk gerakan membaca buku setiap hari. Ya, minimal kalau tidak bisa di kunjungan ke perpustakaan, minimal baca di setiap kelas. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, manfaatkan waktu 3-5 menit untuk Bapak Ibu sekalian pada saat mengajar untuk menyuruh anak-anak membaca. Baik membaca catatan yang telah dicatat maupun membaca di buku paket yang Bapak Ibu bagikan. 5-10 menit. Dan itu bisa Bapak Ibu guru masukkan di kegiatan awal di program KBM. Jadi disuruh biasakan anak-anak membaca. Itu untuk program literasi. Nah, kebetulan literasi dan numerasi kita setiap tahun angkanya selalu menurun. Dan ini yang menjadi pekerjaan berat kita, bahwa sampai hari ini masih ada sebagian besar siswa juga yang belum lancar membaca, baru hanya pada sebatas mengeja. Pengenalan huruf sudah, pengenalan kata sudah, pengenalan suku kata mungkin anak-anak juga ada sebagian besar anak-anak yang belum bisa. Pada tingkatan yang ketiga adalah mengeja, dan yang keempat adalah membaca paragraf. Jadi ada 3 tingkatan pemahaman anak-anak dalam hal membaca. Yang pertama mengenal huruf, yang kedua mengenal kata, yang ketiga suku kata, dan keempat mengeja. Jadi program ini, program literasi ini, jadi sekali lagi yang menjadi noted kita adalah Bapak Ibu guru bisa memasukkan kegiatan membaca ini dalam kegiatan apersepsi. Bisa memanfaatkan waktu 3-5 menit untuk anak-anak membiasakan untuk membaca. Yang selanjutnya untuk program sekolah adalah program pengembangan teknologi. Memanfaatkan teknologi informasi dalam pembelajaran, pelatihan penggunaan komputer dan internet. Ya, dan seperti yang telah kita laksanakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi ini dalam pembelajaran sangat penting. Bapak Ibu guru sekalian bisa memanage dengan baik terhadap anak-anak dalam penggunaan handphone di ruangan. Misalkan Bapak Ibu sekalian, bagaimana anak-anak terbiasa menggunakan handphone ini adalah dengan internet yang baik. Kita bisa menerapkan itu dengan catatan pada saat proses KBM anak-anak diizinkan untuk menggunakan handphone untuk mengakses informasi di mata pelajaran tertentu. Nanti setelah selesai mata pelajaran, kalau Bapak Ibu guru tidak melanjutkan, guru mata pelajaran tidak melanjutkan program itu, jadi handphone itu bisa kita amankan di kantor. Jadi ini juga untuk menjawab tantangan bahwa penguasaan informasi dan teknologi ini penting juga baik untuk anak-anak maupun untuk siswa. Dari paparan tadi Bapak Ibu sekalian, indikator keberhasilan visi misi tadi kita rangkum dalam 8 poin. Yang pertama adalah peningkatan nilai rata-rata ujian nasional. Yang kedua, peningkatan prestasi siswa dalam berbagai lomba, peningkatan kedisiplinan siswa. Yang keempat, peningkatan kualitas dan kuantitas kegiatan ekstrakurikuler.
Yang 5, terciptanya lingkungan sekolah yang bersih, nyaman, dan aman. Yang ke-6, terbentuknya karakter siswa yang unggul. 7, meningkatkan partisipasi siswa dalam kegiatan sekolah. Yang ke-8, meningkatnya kepedulian siswa terhadap lingkungan. Jadi paparan visi misi program sekolah tadi. Jadi indikator keberhasilan kita simpulkan menjadi 8 poin. Untuk mendapatkan 8 poin ini Bapak Ibu sekalian, yang perlu kita perhatikan adalah yaitu di rapor pendidikan kita. Ini untuk laporan rapor pendidikan kita untuk tahun 2025. Ini hasil asesmen nasional berbasis kompetensi berbasis komputer, yaitu atau ANBK pada tahun 2024. Pada tahun 2024 kita memiliki catatan yang nilainya di bawah. Indikator pertama, kemampuan literasi, kita masih di angka 15,15%. Artinya dari 110 siswa yang diambil sampel, berapa sampel kalau ANBK? 45. Dari 45 siswa hanya 15% yang kemampuan literasinya di atas rata-rata. Jadi 45 orang, persentase 15% itu artinya tidak dapat setengah. Jadi kemampuan literasi. Nah, seperti ini harus terjawab dari program sekolah tadi, memanfaatkan ruang baca, ya, karena kita sarana perpustakaan kita belum ada. Jadi upaya untuk mengatasi ini adalah seperti yang saya sampaikan tadi, memanfaatkan pojokan ruangan untuk anak-anak membaca. Tapi dibanding tahun lalu kita naik 4,62 dibanding tahun 2024. Skornya ada peningkatan dari tahun lalu. Nah, skor kita tahun lalu hanya 10,53%. Ini 10,53% pada tahun 2024, dan pada tahun 2025 naik 15,5%. Walaupun progresnya tidak terlalu banyak, minimal ada progres kenaikan kita setiap tahun. Tetapi ini belum menjawab tuntutan capaian kemampuan literasi. Artinya kita masih tergolong kurang, yaitu kurang dari 50%. Dari paparan ini yang menjadi rekomendasi prioritas kita untuk tahun 2026 ini, ya semoga hasil ANBK kita 2026 ini akan naik lagi. Ini yang menjadi rekomendasi prioritas kita sesuai dengan rapor pendidikan ini. Yang diidentifikasi adalah prioritas menggambarkan kualitas satuan pendidikan kita. Artinya secara umum, secara keseluruhan, bahwa kualitas satuan pendidikan kita turun. Dalam hal ini adalah kepada guru. Ya. Nah, akar masalahnya adalah untuk mencapai indikator prioritas, yang pertama, indikator utama adalah kemampuan numerasi. Level kedua adalah kompetensi pada bilangan. Ini yang numerasi. Kalau literasi kita tadi ada kenaikan sebanyak lebih kurang 5%. Tapi yang menjadi rekomendasi khusus untuk mata pelajaran matematika atau MIPA, itu pada level kemampuan numerasi anak-anak. Ini yang harus dibenahi untuk menjadi standar prioritas kita.
Ini lebih rinci adalah kemampuan untuk memahami bilangan berkaitan erat dengan kemampuan numerasi siswa secara keseluruhan. Jadi ini PR untuk yang mata pelajaran MIPA. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ada beberapa catatan rekomendasi prioritas kita ini. Poin kedua juga masih tentang numerasi, dan yang ketiga yang terpenting adalah ini karakter. Dalam hal untuk karakter kita, capaiannya masih di kualitas pembelajaran. Jadi Bapak Ibu sekalian, di karakter ini yang menjadi rekomendasinya adalah kualitas pembelajaran dan dukungan psikologi guru terhadap siswa. Yang kelima adalah literasi. Dan yang selanjutnya adalah kualitas pembelajaran kita, yang berada pada 2 poin terakhir kita adalah kualitas pembelajaran. Berada pada level sedang. Yang menjadi perbaikan adalah penerapan praktik inovatif. Dan harapan kita semua kepada teman-teman yang sudah cerdik, harus lebih menonjol dalam hal perbaikan kualitas pembelajaran. Oleh sebab itu, manfaatkan ruang GTK PMM untuk belajar. Dan sekarang saya rasa untuk dukungan secara teknologi, sebenarnya kita tidak ada kendala untuk upaya pengembangan diri. Hanya saja sikap kita yang harus kita rubah dalam hal pengembangan potensi diri kita sebagai pengajar. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini yang menjadi rekomendasi prioritas untuk kita tahun 2025 ini menuju 2026. Ini akan menjadi dari rekomendasi prioritas ini sudah tertuang ke dalam program sekolah seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, harapan kita bersama semoga ini menjadi titik awal kita untuk berupaya untuk introspeksi diri masing-masing, apa yang kurang saya selama ini dan apa yang perlu kita perbaiki secara bersama-sama. Jadi intinya Bapak Ibu sekalian adalah komunikasi itu sangat penting. Komunikasi baik kendala maupun kemampuan kita dalam hal ini tidak ada salahnya untuk dikomunikasikan, baik antar personal maupun antar lembaga, supaya lembaga kita ini mampu kita bangun dan tujuan utama dari pencapaian visi misi kita dapat terlaksana. Demikian paparan visi misi. Saya persilakan Bapak Ibu sekalian untuk ada hal yang mau disampaikan terkait dengan pengembangan, terkait dengan program visi misi kita. Bapak Ibu, saya persilakan. Kalau tidak ada berarti baik. Pada kesempatan hari ini terima kasih atas segala perhatian kita. Kita akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.